Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Adis Aisyah Putri Indra dengan NIM 111222033 dari Blok 9 Praktikum GMB. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai pengolahan data Wellog menggunakan software Petrel. Jadi pertama-tama kita buka dulu software Petrelnya, lalu klik File, New Project. Tunggu dulu. Selanjutnya kita klik stratigrafi, kita klik New Well, setelah itu klik Select CRS, nah ini digunakan untuk memilih koordinat tempat daerah penelitian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari lokasi di 48S atau di WGS 1984. Kita klik yang WGS 1984 UTM, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita beri nama ini S01. Nah, setelah itu kita buka terlebih dahulu data yang akan kita olah. Nah, di sini kita sudah mempunyai koordinat X dan Y, maka kita masukkan ke dalam aplikasi Petrelnya. Untuk koordinat X itu dimasukkan ke wellhead Y dan koordinat Y dimasukkan ke wellhead X. Selanjutnya kita lihat MSL dan kita masukkan juga data MSL-nya di elevation from MSL. Terus kita centang di unit sini ada convert dialog input to project unit. Centang lalu OK. Selanjutnya kita klik Wells. Kita klik kanan. Terus import on selection. Kita masukkan data yang akan kita olah. Yang sekarang kita olah itu yang S01. Terus files of type-nya di Wellogs.asc. Jika sudah kita OK. Lalu ini kita OK. Lalu yang ini OK for all. Selanjutnya kita klik Home. Lalu ada Windows. Window ini. Lalu ada Well Section Window. Lalu kita OK. Lalu kita centang Wells-nya. Nah, ini data yang akan kita olah karena ini datanya banyak. Jadi kita atur data yang kita butuhkan dengan cara kita klik template setting.
Lalu kita akan eh, menyatukan data GR, data SP, dan data kali. Ini data GR-nya, kita cari data kali, ini data kalinya. Data LLD dan LLS kita jadikan satu. Terus yang terakhir itu ada data RHOB, NPy, dan DT. Dan data DT. Lalu untuk membedakan dari warna lognya, kita ubah dulu warna yang GR-nya, kita klik, lalu kita ubah dulu limitnya. Untuk melihat nilai min dan max-nya, kita centang dulu. Kita buka di Global Velox. Di data GR ini kita klik kanan, Settings. Lalu kita lihat di statistiknya. Nah, di sini ada data GR-nya min 13,05 dan max-nya 171. Jadi di sini kita buat min-nya 0 saja. Lalu max-nya itu kita buat 172 dengan direction normal. Lalu kita ke style, kita ubah warnanya. Untuk mengubah warna, ini kita buat ke selected dulu, lalu kita ubah ke warna hijau. Jika sudah, ini kita apply. Dan kita lakukan hal yang sama pada log caliper SP. Kita lihat lagi nilai kalinya. Statistik. Kita centang dulu min dan max-nya. Normal, terus style, kalinya warna hitam. Lalu kita lihat juga nilai SP-nya. Lalu di style warnanya juga kita ubah ke warna merah. Apply. Nah, selanjutnya
kita ubah juga di nilai LLD dan LLS. Statistik buat 0, lalu kita masukkan nilai min dan max-nya, kita buat ini 0, lalu yang max-nya kita isi 200 udah, dan ininya reverse. Stylenya kita ubah, selected, lalu warna pink, terus apply, terus nilai LLS-nya juga kita buat sama 0,2 dan 200. Kita buat stiplet, lalu kita apply. Selanjutnya kita buat nilai RHOB-nya. Kita lihat nilai statistik, minnya 1,8, max-nya 2,69. Kita pilih style, pilih warnanya, lalu apply. Kita apply. Statistik,
style warna biru. Untuk DT ini kita isi 0. DT kita isi. Lalu untuk npy tadi yang di limits di directionnya kita buat reverse. Kita apply. Lalu di sini untuk data-data yang tidak digunakan itu kita uncheck saja. Kita cek kembali datanya. Jadi ada data GR, Kaliper, dan SP, LLD, dan LLS. Lalu ada data RHOB, npy, dan data DT. Kita apply. Nah, jadi datanya hanya tersisa yang kita butuhkan saja. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat crossover. Kita klik template setting, lalu di RHOB dan npy ini kita klik, terus curve filling, kita add new curve filling, lalu untuk yang ini kita buat curve to curve. Setelah pilih curve to curve, ini dari RHOB ke npy. Lalu kita apply, kemudian nanti dia ada crossover, terlihat. Udah ada crossovernya. Setelah ada crossovernya, ini sudah kita dapat kita lihat crossovernya. Ini kita untuk melihat
daerah prospek dari hidrokarbonnya. Itu ini kita oke aja. Nah, setelah itu kita akan membuat cutoff GR. Jadi dari cutoff GR ini kita klik kanan, terus kita insert global lock, lalu nanti ada muncul lock 22, kita klik kanan, lalu kita ganti namanya dulu, cutoff GR. Kita apply, lalu kita oke aja. Terus selanjutnya kita klik kanan, terus kita copy as verified log template. Terus kita klik ini, lalu dia ada di logs ini. Terus kita klik kanan di logs-nya, lalu paste as verified log. Setelah itu sudah muncul atas GR-nya. Lalu kita klik spreadsheet. Lalu kita open ini. Terus, nah untuk mengetahuinya kita dapat mencari nilai GR-nya dulu dengan cara kita lihat GR max dan GR min-nya di sini. Nah, untuk GR min-nya itu sebesar 13,05 dan GR max-nya itu sebesar 171,23. Nah, maka dari itu kita gunakan rumus mencari cutoff GR. Kita masukkan ke rumus. Kita hitung terlebih dahulu. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus mencari cutoff GR-nya, kita dapatkan nilainya itu sebesar 92,14. Jadi ini kita isi 0. Lalu generalnya kita isi hasilnya 92,14. Nah, untuk yang kedua itu kita isi sampai kedalaman berapa kita akan membuat si cutoff GR-nya. Kita buat sampai 1800. Lalu untuk yang sini kita masukkan sama seperti yang di atas 92,14. Lalu kita apply. Oke. Kita centang cutoff GR-nya. Terus kita ke template setting. Terus sini ke metric age. Lalu ini properties. Nah, ini nilai garis cutoff GR-nya udah muncul. Nah, untuk membedakannya kita bedakan ketebalan dari
Cartesian-nya. Warna hitam. Lalu ini kita pilih 3, terus apply. Setelah itu kita akan menambahkan untuk kolom interpretasi litologi dan interpretasi fluida, lalu zona prospeknya juga. Klik new discrete block, lalu kita pilih yang pertama itu litologi. Oke. Lalu kita new discrete block lagi. Kita pilih yang fluida, fluid. Oke. Dan yang terakhir itu kita buat untuk zona prospeknya, general disk. Nah, jadi di litologinya ini akan kita sesuaikan, kita edit di sini. Nah, jadi ini yang akan kita pakai itu tidak kita hapus. Jadi karena ini banyak, nanti yang tidak kita pakai itu kita hapus saja. Kita klik, terus kita pilih delete the select row in the table. Kita terus yang ini untuk limestone-nya pakai yang karbonat aja. Terus yang shell kita pakai yang shell. Yang selain itu kita hapus. Lalu flameset karbonat kita hapus. Lalu kita rename. Ini jadi sandstone. Ini jadi limestone. Lalu untuk yang coal, warnanya kita ubah ke warna hitam. Dan patternnya kita ganti jadi non dulu. Terus kita apply. Oke. Terus apply. Terus kita oke. Nah, selanjutnya kita edit yang untuk interpretasi fluida. Sama caranya kayak tadi. Nah, tapi untuk yang fluida ini kita ganti patternnya aja ke non. Kita hapus saja. Kita apply. Oke. Apply. Oke. Lalu untuk yang general discrete ini kita ganti namanya jadi zona prospek.
Lalu general discrete kita atur. Nah, ini kita sisakan satu saja. Bebas yang warna apa, terus yang ini kita non. Bebas boleh kita ganti jadi warna apa. Terus apply. Nah, ini kita kasih nama zona. Oke, lalu apply. Nah, setelah itu kita sudah dapat melakukan interpretasi terhadap litologi, fluida, dan zona prospeknya. Nah, di sini untuk interpretasi litologi kita lihat dari nilai GR-nya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau kita klik kanan, jadi kalau misalnya mau menginterpretasi nilai GR yang lebih rendah itu kan biasanya kita interpretasikan menjadi sandstone atau batu pasir. Nah, jadi kita ke kanan lalu kita pilih sandstone, lalu kita tarik sampai batasnya. Lalu sampai di sini. Nah, lalu dilanjutkan hingga selesai pada semua datanya. Lalu untuk fluida nanti kita lihat dari data NPy dan RHOB-nya dan nanti kita tandai juga untuk zona prospeknya. Nah, lakukan cara itu hingga semua data yang ada di log ini selesai. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.